Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan aku Faradila. Di sini aku sebagai volunteer pengajar PBM. Nah, kali ini kita akan belajar tentang kosakata. Nah, kali ini ada beberapa topik pembahasan. Yang pertama ada morfem, terus ada pembentukan kata jadian, terus ada pembentukan kata ulang, terus ada prinsip proses pengulangan, ada makna proses pengulangan, pembentukan kata majemuk, dan imbuhan dalam bahasa Indonesia. Yang pertama, kita masuk ke morfem dulu. Nah, morfem itu apa sih? Morfem adalah satuan bentuk bahasa terkecil yang mengandung makna dan atau fungsi yang relatif stabil, sehingga tidak dapat dibagi dari bagian yang lebih kecil. Dengan perkataan lain, morfem merupakan kesatuan yang membedakan arti dalam pembentukan kata. Jadi morfem itu bagian terkecil yang bisa membedakan arti dari pembentukan kata gitu. Nah, terus jenis morfem itu ada dua, ada yang terikat sama ada yang bebas. Nah, yang terikat ini maksudnya tidak dapat berdiri sendiri dan hanya mempunyai makna gramatikal. Nah, morfem terikat ini punya dua macam lagi. Yang pertama, morfem terikat morfologis, contohnya afiks dalam afiksasi. Terus ada morfem terikat sintaksis, contohnya partikel dan kata tugas. Kata tugas itu adalah kata yang punya arti gramatikal tapi nggak punya arti leksikal. Nah, kata tugas ini adalah kata yang cuman punya makna gramatikal tapi nggak punya makna leksikal. Contohnya beberapa contohnya itu ada konjungsi, ada partikel juga termasuk kata tugas, terus ada preposisi atau kata depan. Terus jenis morfem yang kedua itu ada morfem bebas. Morfem bebas ini adalah morfem yang dapat berdiri sendiri sebagai kata dan mengandung makna leksikal. Nah, yang semua kata dasar ini termasuk ke dalam morfem bebas. Terus kita masuk ke pembentukan kata jadian. Proses pembentukan kata jadian disebut juga dengan afiksasi. Nah, proses ini terjadi apabila kata dasar dibubuhi imbuhan atau afiks. Nah, ini polanya. Polanya itu adalah bentuk dasar ditambah imbuhan. Bentuk dasar itu adalah bentuk bahasa tunggal maupun kompleks yang menjadi alas atau dasar pembentukan kata yang lebih luas. Di sini kita ambil contoh berperi kemanusiaan. Ber ini sebagai imbuhan dan peri kemanusiaan di sini itu sebagai bentuk dasar. Terus dari peri kemanusiaan ini kita bisa ngurain lagi jadi peri sebagai imbuhan ditambah kemanusiaan sebagai bentuk dasar. Terus dari kemanusiaan ini masih bisa diuraiin lagi menjadi kean, imbuhan kean ditambah manusia. Nah, di sini tuh manusianya sebagai bentuk dasar. Terus bentuk dasar kata manusia pada contoh tidak dapat dipecah kembali menjadi bentuk yang lebih kecil. Bentuk dasar yang demikian disebut bentuk asal. Jadi bentuk asal tuh bentuk dasar yang udah nggak bisa lagi diperkecil gitu. Kalau kayak si manusia dalam berperi kemanusiaan ini. Bentuk asal pada hakikatnya adalah kata kerja berimbuhan men atau kata kerja berimbuhan ber. Contohnya ini tuh maaf ya ada tipe-tipe gitu. Penulis itu tuh bentuk dasarnya tuh menulis gitu. Dan imbuhannya tuh men gitu. Dari kata pemandangan juga bentuk dasarnya itu memandang. Terus pada kata benda per atau pean, bentuk dasarnya adalah kata kerja berimbuhan. Ini salah ya, harusnya ber bukan per. Contohnya petinju, itu tuh bentuk dasarnya bertinju.
Terus ada perbuatan, bentuk dasarnya berbuat. Terus selanjutnya ada pembentukan kata ulang. Proses pembentukan kata ulang ini disebut dengan reduplikasi. Kata ulang adalah kata yang mengalami pengulangan baik utuh maupun sebagian. Nah, ada dua macam proses pengulangan. Yang pertama ada proses pengulangan seluruhnya, dan yang kedua ada proses pengulangan sebagian. Proses pengulangan seluruhnya ini dengan atau tanpa variasi fonem dan dengan atau tanpa imbuhan. Nih, kita lihat contohnya kursi-kursi. Bentuk dasarnya kursi. Jadi, si bentuk dasarnya ini langsung diulang tanpa ada variasi fonem maupun imbuhan. Terus ada rumah sakit sebagai bentuk dasar, kita jadikan kata ulang rumah sakit-rumah sakit. Ini juga sama ya kayak kursi-kursi, jadi dia utuh gitu, langsung diulang. Nah, terus ada buah sebagai bentuk dasar, kita ubah jadi kata ulang, jadi buah-buahan. Nah, buah-buahan di sini ini tuh salah satu contoh pengulangan yang dia dikasih variasi imbuhan, yaitu variasi imbuhan akhiran an gitu di sini kan buah-buahan gitu. Nah, terus ada proses pengulangan sebagian, misalnya berlarian sebagai bentuk dasar, terus kita ubah jadi kata ulang. Yang kata ulang berlari-larian. Nah, berlari ini diambil dari sebagiannya bentuk dasar berlarian. Terus larian juga kan sebagian dari bentuk dasar berlarian gitu. Terus contoh selanjutnya ada rumah besar sebagai bentuk dasar. Terus kita ubah jadi kata ulang rumah-rumah besar. Nah, yang diambil sebagiannya itu di bagian yang rumah ini. Terus selanjutnya ada berjalan sebagai bentuk dasar, kita ubah jadi kata ulang berjalan-jalan. Berjalannya utuh dari bentuk dasar, terus jalannya itu dari sebagian bentuk dasar berjalan. Selanjutnya ada prinsip proses pengulangan. Yang pertama, bentuk dasar yang diulang hendaknya bentuk berterima, yaitu bentuk yang digunakan dalam pemakaian bahasa. Maksudnya itu adalah pakai bahasa yang emang udah lumrah atau lazim digunakan sehari-hari gitu. Contohnya kura-kura ini bukan kata ulang karena bentuk dasar kura itu kan kita nggak pakai dalam kehidupan sehari-hari gitu, dalam berbicara sehari-hari. Nah, terus mengata-ngatakan bentuk dasarnya itu mengatakan bukan mengata. Terus yang kedua ada proses pengulangan tidak berubah golongan kata atau jenis kata. Contohnya berkata, ini tuh sebagai kata kerja, terus kita ubah jadi kata ulang berkata-kata, tapi dia tetap sebagai kata kerja. Gitu. Jadi dari jenis kata dasarnya sama jenis kata yang udah mengalami proses pengulangan tuh sama gitu. Terus contoh yang kedua ada cepat sebagai kata sifat, terus kita ubah jadi kata ulang cepat-cepat juga sama sebagai kata sifat. Terus ada makna proses pengulangan. Yang pertama menyatakan intensitas dalam arti kualitas, misalnya ia berkata baik-baik. Baik-baik di sini tuh maksudnya ia berkata dengan baik gitu. Baik di sini tuh menentukan kualitas. Terus ada kuantitas, misalnya rumah-rumah terendam air. Nah, rumah-rumah terendam air ini maksudnya adalah banyak rumah terendam air. Jadi rumah-rumah di sini tuh mewakilkan banyak rumah. Terus ada frekuensi, misalnya ia menggeleng-gelengkan kepalanya. Menggeleng-gelengkan ini tuh maksudnya adalah menggeleng dengan berulang-ulang kali gitu.
Terus yang kedua adalah melemahkan dalam arti yang pertama agak. Misalnya ia berkata ragu-ragu. Ragu-ragu di sini itu berarti dia agak yakin, agak enggak gitu. Terus ada menyerupai, misalnya mobil-mobilan itu sangat kuat karena terbuat dari besi. Mobil-mobilan ini tuh memiliki api mainan yang mirip dengan mobil, jadi bukan mobil sebenarnya. Jadi mainan yang menyerupai mobil gitu. Terus yang ketiga, menyatakan pekerjaan berbalasan atau resiprok. Misalnya para tamu bersalam-salaman ketika menghadiri acara. Bersalam-salaman itu memiliki arti saling salam, saling salam, saling salam-salaman. Terus yang keempat, menyatakan bermacam-macam. Misalnya sayur-sayuran, ini tuh artinya berbagai macam sayur. Terus buah-buahan, berarti berbagai macam buah. Terus ada pohon-pohonan juga berbagai jenis pohon. Terus yang kelima, ada menyatakan kolektif. Misalnya dua-dua, empat-empat. Contohnya misalkan kelereng itu dibagi dua-dua. Maksudnya tuh masing-masing dibagi jadi 2 kelereng gitu.